anak Nabi Adam gitu ya, itu mempersembahkan kurban. Jadi ini secara budaya bukan hidup berburu, tapi sudah memproduksi makanan. Kalau di istilah arkeologi itu domestifikasi, sudah menjinakkan hewan, sudah hortikultura, ya sudah pertanian, maka dia bukan manusia purba sebenarnya, Nabi Adam itu. Bang Abed, tadi kan kita sempat ngobrol ya sekilas gitu soal arkeologi Quran. Nah, sebenarnya itu arkeologi Al-Quran itu apa sih, Bang? Jadi kan ada yang namanya ilmu arkeologi ya. Nah, dia sumbernya bisa macam-macam tuh. Maksudnya meneliti misalnya tulang ya, meneliti rumah, meneliti kota gitu ya. Nah, kalau arkeologi Al-Quran, dia sumber utama penelitiannya adalah Al-Quran itu sendiri. Ya, makanya ya kita kasih aja nama arkeologi Al-Quran karena sumber utamanya adalah Al-Quran. Ini pertama kalinya untuk menggunakan pendekatan arkeologi. Mungkin kali ya, soalnya kalau saya search ya nggak ketemu tuh istilah itu ya. Tapi memang ada yang misalnya ada orang-orang yang coba meneliti nama yang disebut dalam Al-Quran ya, tempat-tempat yang disebut Al-Quran ya, atau benda-benda gitu ya. Tetapi ya belum dalam konteks arkeologi. Nah, sementara arkeologi itu sendiri kan ilmu yang mapan sebenarnya. Ada datanya gitu, atau ada objeknya, lalu ada metodenya, ada teorinya. Nah, mungkin kalau yang lengkap seperti yang saya sebutkan tadi ya, data, metode, teori, kayaknya ya mungkin baru sekarang gitu. Ini baru Bang Abe berarti di Indonesia yang... Tapi sejak tahun berapa mungkin? Udah belasan tahun, mungkin 2010 kali ya, sekitar segitu. Kenapa sih Bang tertarik ngulik soal arkeologi Al-Quran? Jadi gini kan, selalu dibilang itu Al-Quran itu adalah benar ya. Nah, terus kalau ada nama ya berarti benar loh gitu ya. Disebut nama tempat ya berarti benar juga gitu ya. Terus saya juga belajar kan ilmu utamanya kan arkeologi ya. Nah, di arkeologi disebutkan gitu ya bahwa kalau ada orang ya berarti dia pernah tinggal di sebelah mana gitu ya. Terus di wilayah mana gitu. Nah, di Quran disebutkan nama gitu ya. Misalnya Muhammad. Nah, ini kita bisa terapkan secara arkeologi. Nabi Muhammad misalnya, dia tinggal di mana? Oh, di Mekah. Agak mudah ya, karena dia periodenya lebih muda gitu ya. Terus lingkungannya seperti apa? Gurun pasir gitu. Benda-benda budayanya gitu ya, seperti apa? Ada Ka'bah gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, lalu tokoh-tokoh lainnya atau nabi-nabi yang lainnya, nah itu ternyata belum banyak diteliti. Tapi harusnya bisa diteliti. Dan kalau Al-Quran itu benar, berarti hanya tinggal dulu waktu bahwa itu semuanya akan ketemu. Akan terungkap. Jadi mengungkap sebenarnya keajaiban-keajaiban yang di dalam Al-Quran itu yang kesannya ajaib, tapi sebenarnya fakta ilmiahnya ada. Ya kan, karena dia kan bukan fiksi. Al-Quran itu bukan kitab bilang ada tokoh X, nah X ini entah siapa gitu, dia ya X gitu ya. Sebenarnya dia pernah tinggal di mana? Gitu. Betul. Ya. Cuma memang yang namanya penelusuran itu kan kalau bahasa ilmiahnya ya penelitian ya, riset, berarti pelan-pelan, ada metodenya, ada teorinya gitu ya, seperti itu. Oke, apa sebenarnya awal Bang Abed sendiri meneliti Al-Quran ini dari pendekatan arkeologi itu? Sebenarnya begini, saya baca-baca gitu ya, ada istilah biblical arkeologi. Nah ya tadi ya, kalau Quranic arkeologi atau arkeologi Al-Quran praktis nggak ada. Tapi kalau biblical arkeologi ada dia. Waktu saya, terutama misalnya waktu saya ke Inggris gitu ya, datang ke museum, terus ada buku Biblical in Museum kalau nggak salah gitu kurang lebih. Jadi ada Bible di museum, dalam pengertian ada peninggalan-peninggalan yang disebut di Bible yang sekarang disimpan di museum. Gitu ya. Terus saya baca buku itu, Asosiasi Biblical Arkeologi sudah ada sejak 1870. Jadi asosiasinya ya, jadi penelitinya udah banyak banget. Terus saya browsing lagi, ternyata banyak kampus ya, cukup banyak kampus yang bukan hanya mengajarkan sebagai mata kuliah, tapi juga program studi gitu ya. Dan udah ada di S1, S2, S3 tentang Biblical Arkeologi. Nah, lalu arkeologi Al-Quran mana gitu ya? Belum ada. Pada saat itu belum nggak ada. Ya bahkan sampai sekarang ya, mata kuliah pun nggak ada. Tapi memungkinkan nggak arkeologi Al-Quran? Ya memungkinkan sekali karena di sana ya dengan gayanya Bible tadi ya, dia sudah science, dia sudah ilmu. Gitu ya. Nah makanya itu yang sedang saya dorong bahwa ini sebenarnya ilmu juga ya, hanya saja belum, katakanlah ya, belum dimulai atau belum banyak yang melakukannya. Nah,
Apa sebenarnya sih temuan-temuan yang sudah Bang Habib dengan melakukan penelitian arkeologi ini, apa saja teman-teman menarik kira-kira? Oh, cukup banyak ya. Kayak misalnya apa sih namanya? Fir'aun ya. Fir'aun itu ternyata kan kalau di Quran ya, Fir'aun gitu. Tapi kalau kita mempelajari arkeologi, Fir'aun itu kan sebutan ya, seperti raja, sultan gitu ya. Dan Gelar. ya seperti gelar ya. Dan ada banyak orang gitu ya. Ada maksudnya Fir'aun A, Fir'aun B, Fir'aun C. Periode ya, Fir'aun seperti itu. Nah lalu Fir'aun mana yang mengejar Nabi Musa misalnya gitu ya, seperti itu. Nah ternyata kalau rata-rata orang ya peneliti akan bilang yang mengejar Nabi Musa itu adalah Fir'aun Ramses II ya. Tapi kalau dari riset saya menunjukkan bahwa yang mengejar Nabi Musa itu bukan Fir'aun Ramses II tapi anaknya yang namanya Fir'aun Merneptah. Ya, kenapa? Karena ada salah satu prasasti di periodenya Merneptah ini ya, yang menyebut ada bangsa Israel. Jadi masih ada bangsa Israel pada periodenya Merneptah. Ya, tentu masih ada bangsa Israel di periodenya bapaknya Ramses II gitu ya, seperti itu. Nah, terus Ramses II matinya ya atau meninggalnya usia yang lanjut sekali. Ya, kayaknya nggak mungkin dia lagi ngejar-ngejar gitu. Ya. Nah, kalau yang si Merneptah itu dia tidak terlalu tua ya seperti itu. Nah jadi dari hasil kajian ini ya mungkin nanti salah ya, tapi sementara ini ya berdasarkan hasil kajian saya, Nabi Musa itu hidup pada periode dua Fir'aun. Ya waktu muda dia diurus ya atau tinggal di istananya Fir'aun Ramses II ya, terus kemudian dia pindah ke Madian gitu, lalu balik lagi itu Fir'aunnya udah ganti anaknya ya seperti itu. Nah itu yang contoh-contoh dari bagaimana kajian arkeologi Al-Quran diterapkan ya seperti itu. Nah contoh lain misalnya kan ada prasasti tadi ya, itu ada sebutan, ada angka tahunnya 1212 sebelum Masehi. Jadi kita tahu periode Nabi Musa itu di sekitar itu 1212 sebelum Masehi. Kalau zaman sekarang kan 2024 Masehi. Jadi sekitar 2024 sebelum Masehi mundur ke 1 Masehi 2024 tahun. Mundur lagi ke 1212, jadi Nabi Musa itu sekitar 3000-an tahun yang lalu. Nah yang lebih menarik, kalau kita datang ke Mesir tuh ada piramida yang gede-gede gitu ya, piramida Giza ya, piramida Khufu, Khufre, dan Menkaure itu dibangun di 2500 sebelum Masehi. Jadi bukan dibangun pada periode Nabi Musa. Ya, jadi tidak ada itu. Itu yang di arkeologi Al-Quran. Ya, nah, jadi piramida itu udah ada sebelum Musa lahir gitu ya, bahkan sebelum bangsa Israel datang ke Mesir, ya sebelum Nabi Yusuf datang ke Mesir, ya sebelum bapaknya lagi atau kakeknya sebelum Nabi Ibrahim datang ke Mesir. Bang mempelajari arkeologi Al-Quran itu kan berarti belum kita juga otomatis mempelajari Al-Quran ya. Nah, Tapi kan ada juga ilmu tafsir Al-Quran gitu. Nah kalau perbedaannya gimana Bang? Kalau arkeologi Al-Quran sama tafsir Al-Quran? ya saya pernah dengar ya, tapi saya lupa siapa yang menyatakan gitu. Jadi misalnya diilustrasikan ya dengan tafsir itu ya, ada bangsa Israel itu diperbudak gitu ya, diperbudak untuk membangun piramida-piramida. Nah sebenarnya secara arkeologi Al-Quran nggak cocok periodenya gitu ya, karena tadi ya piramida Giza ya 2500 sebelum Masehi, bangsa Israel baru datang ya, terutama Nabi Yusuf itu di 1500-an sebelum Masehi. Jadi kalaupun katakanlah diperbudak, itu bukan ketika bangun piramida, tapi bangunan-bangunan yang lain. Ya, seperti itu. Waktu itu kalau bedanya 1000 tahun. Iya, jadi sedang membicarakan periode yang berbeda. Ya. Dan mengenai bangunannya banyak, di situ ada kuil-kuil banyak banget lah gitu, tapi bukan piramida. Ya. Jadi kalau dari segi bangunan udah sebelumnya jauh sebelumnya. Tapi mulai banyak itu kapan tuh bangunan yang piramida itu sejak Nabi Musa itu? Enggak, justru piramida itu ya, itu bangunan pemakaman. Bangunan pemakaman itu mulai dibangun itu tadi ya sekitar 2800 sebelum Masehi ya. Tiap raja bikin ya, tiap kaisar atau tiap Firaun itu bikin. Tapi ternyata dia sering dijarah gitu. Ya, walaupun itu udah udah ada jalan rahasia gitu, udah ditimbun supaya nggak diambil harta bendanya, tetap aja dibongkar ya sama para pencari harta karun. Akhirnya Firaun berikutnya nggak membuat piramid, tapi membuat bangunan pemakaman di dalam tanah.
Jadi lorong-lorong di bawah tanah. Nah, ketika hidupnya periodenya Musa itu sebenarnya udah di bawah tanah, bukan bangunan yang menjulang tinggi di atas permukaan tanah lagi. Jadi piramida praktis tidak dibuat ketika periode Nabi Musa. Jadi yang Fir'aunnya pun dikubur berarti di dalam tanah. Di dalam tanah. Ya. Pada masa Nabi Musa. Iya. Bang Abi bisa kasih contoh masih ayat Al-Quran yang ternyata ini bisa dipelajarin dari ilmu arkeologinya gitu, ternyata mengungkap gitu. Misalnya kayak Misalnya Pak. sekilas mungkin ya Bang soal Nabi Adam gitu. Nabi Adam hidup di masa periode apa sih gitu? Oke. Apakah dia manusia purba gitu atau dia sebenarnya udah manusia modern kayak kita gitu? Ya. Kayak saya. Sekilas aja. Ya. Kayak gini. Kalau kita belajar arkeologi, ada yang namanya periode prasejarah. Belum ada huruf, belum ada tulisan. Itu panjang tuh periode 2 juta tahun. Sebagian menyebutnya manusia purba ya, 2 juta tahun. Kita menyebutnya paleolitik, masih berburu dan mengumpulkan makanan, alatnya sederhana. Terus kemudian tinggal di gua di sekitar 40.000 tahun ya. Itu mulai melukis gitu ya. Bentuknya masih manusia purba gitu, yang dia sebelumnya ya ngejar-ngejar hewan, terus kemudian kadang-kadang ya kejar-kejar hewan gitu ya, seperti itu. Nah, tetapi kalau kita pelajari ayat Al-Quran, disebutkan bahwa anak Nabi Adam gitu ya, itu mempersembahkan kurban. Jadi ini secara budaya bukan hidup berburu, tapi sudah memproduksi makanan. Kalau di istilah arkeologi itu domestifikasi, sudah menjinakkan hewan, sudah hortikultura ya, sudah pertanian, maka dia bukan manusia purba sebenarnya, Nabi Adam itu. Nah, yang Udah civilized lah sudah sebenarnya. sudah hidup menetap ya, sudah bikin perkampungan ya, sudah memproduksi makanan, bukan berburu, bukan yang ngumpulin makanan, bukan yang food gathering ya, yang ngumpulin ya, seperti itu. Ini sudah masyarakat mapan yang punya rumah gitu, terus bisa menjinakkan hewan, ada hewan ternak ya, bisa mengerti bibit tanaman yang bagus, ya panen dan lain sebagainya. Ada alat pertaniannya ya, seperti itu. Jadi jangan bayangkan Nabi Adam tuh manusia tua. Ya, sama-sama masih di periode prasejarah ya, belum mengenal huruf, tapi bukan yang manusia gua, bukan juga manusia yang mengejar-ngejar hewan tadi. Ya, ini manusia yang tinggal di semacam desa atau perkampungan yang sudah hidup memproduksi makanan. Jadi kalau konteks ini Nabi Adam manusia pertama itu adalah Homo sapiens itu berarti. Begini. Ini agak panjang ya, tapi intinya begini. Dia manusia yang beda dengan manusia purba. Bukan yang alisnya tebal gitu ya. Alisnya tebal. Terus kalau manusia purba ya, kalau iseng-iseng ngecek gitu ya, itu lubang di bawah sini itu nggak langsung ke bawah. Kalau kita tuh kan langsung bawah gini ya, makanya kita tegak. Tapi kalau manusia purba dia agak miring ke belakang, makanya jadi agak condong ke depan tuh, dia nggak bisa tegak. Ya, karena lubangnya ya, foramen makrumnya tuh dia agak miring ke belakang gitu. Terus tadi ya, manusia purba tuh alisnya tebal ya, alisnya tebal, terus dahinya praktis nggak ada, jadi kayak ke belakang. Ya, sehingga kapasitas otaknya nggak gede karena dahinya landai gitu ya, seperti itu. Nah, kalau Adam kapasitas otaknya udah besar, ya. Terus organ bicaranya juga sudah besar gitu ya, sudah bisa gitu ya. Pithecanthropus itu tidak bisa berbicara, ya, beda dengan Adam. Adam kan berbicara kan, ya. Terus misalnya apalagi Homo neanderthal gitu ya, dia udah bisa ngomong tapi beberapa konsonan dia nggak bisa, ya, seperti itu. Jadi intinya beda dengan manusia purba, seperti itu. Dalam surat Al-Maidah ayat 27 dari itu. Saya jago nih. Ampun. Tidak apa. Ayat 27 itu kan cuma berkurban gitu. Ya. Tapi saking berkurban, seperti apa kondisi masyarakat? Ya, jadi Manusia ini sudah surplus makanan, ya. Bedanya dengan yang masa paleolitik ya, yang berburu tadi, atau mesolitik yang tinggal di gua, yang hidupnya hanyalah untuk ngumpulin makanan hari itu, dihabiskan hari itu, atau misalnya dia sudah nggak bisa disimpan, dia rusak gitu ya. Sementara kalau yang Nabi Adam ini dia sudah mengenal menyimpan makanan, sudah mengenal kelebihan makanan atau surplus, dan sebagian dikurbankan, diberikan kembali kepada atau disampaikan ucapan terima kasih pada yang memberi rezeki, ya, seperti itu. Kalau yang sebelumnya nggak mikir ini, ya, nggak mikir
berbagi atau surplus makanan Itu dia hanya dia dari dipakai satu terus. ayat berarti ya Bang? Hanya dari satu ayat kita udah tahu informasi Betul, sebanyak itu. ya jadi cukup banyak ya dari satu ayat saja kita bisa mengetahui banyak hal ya seperti itu. Nah bayangkan ketika ayat-ayat itu dikaji secara arkeologi banyak banget nanti pengetahuan yang bisa Kita dihasilkan. menggunakan sains untuk mengungkap Betul. Al-Quran ini. Ya kata kuncinya itu sebenarnya. Nah, jadi apa misalnya bedanya antara itu tadi bedanya ahli tafsir sama ahli arkeolog dalam mengkaji Al-Quran ini? Ya tadi mungkin ya karena misalnya kalau di arkeologi itu kan belajar budaya juga ya, belajar budaya gitu ya. Maka kita tahu bahwa jangan ditafsirkan misalnya Musa itu dengan piramid karena periode waktunya beda. Ya, seperti itu. Atau jangan ditafsirkan Nabi Adam itu yang manusia purba. Gitu ya. Karena manusia purba tidak bisa bicara, sementara Adam jelas bisa berbicara. Yang pertama dia bisa menyerap pengetahuan, ya. Kami ajarkan nama-nama. Ya kan? Al-Baqarah. Kami ajarkan nama-nama itu syarat utamanya apa? Kapasitas otaknya harus memadai. Iya. Ya, kalau kapasitas otaknya cetek gitu ya, sedikit, itu mau diajarin kayak apa juga mental itu gitu. Ya, ini gede Nabi Adam ya sehingga masuk. Setelah itu dia harus punya apa? Kapasitas organ bicara. Gitu yang tadi ya. Homo neanderthal, Pithecanthropus erectus atau Homo soloensis dan lain sebagainya, organ bicaranya belum mumpuni untuk menyampaikan lagi. Apakah Nabi Adam kepalanya lebih besar dibanding kita? Sama sih, sama ya. Oh, Kita tuh rata-rata 1.500 gitu ya. Jadi ada istilahnya CC, ya. Tempurung kepala kita itu ada otak gitu ya. Itu yang jaringan lunak ya. Ibaratnya cairan kalau dimasukin air itu bisa 1.500 cc. Ya seperti itu. Tapi jangan dicoba di rumah, Pak. Ya, percaya aja lah apa yang saya bilang gitu. Ya 1.500. Jangan cek. Aduh ternyata saya cuma 1.000 gitu ya. Repot nanti urusannya. Gitu. Tapi Bang Abe, informasi kayak gini kan kayaknya cuman apa ya, di kalangan akademisi aja gitu yang tahu ya. Apalagi Bang Abe ngulik kan arkeologi, ternyata dari satu ayat ada informasi segitu banyak Nabi Adam bercocok tanam gitu. Nah kalau kita kan sebagai muslim gitu ya, diajarin untuk yakin aja yang ada di Al-Quran tuh ya. Kalau misalnya kamu mempertanyakan Nabi Adam atau Nabi Musa yang ngejar-ngejar dia Fir'aun mana gitu kan, itu seakan-akan nggak yakin sama isi Al-Quran itu gimana? Itu Betul. jadi barrier nggak sih? Iya betul, itu barrier utama sebenarnya ya. Ketika saya mulai meneliti itu, ya ada yang berkomentar begini ya, nggak banyak sih tapi ada. Ngapain kamu meneliti begini? Kamu nggak yakin ya? Gitu. Ya, nggak yakin ya. Harusnya percaya aja lah gitu ya. Nah, begitu saya meneliti ya dengan ilmu saya gitu ya, ternyata justru banyak sekali yang terbukti ayat itu. Gitu ya. Dan ketika misalnya saya belum berhasil membuktikan, bukan ayatnya yang salah, tapi saya yang pengetahuannya masih kurang, gitu. Artinya apa? Artinya sampai sekarang tidak ada satu ayat pun yang salah. Ya, yang ada adalah pengetahuan ilmuannya yang masih kurang. Kemampuan kita yang terbatas. Gitu. Nah, dengan saya kan udah belasan tahun gitu ya, akhirnya sering berkomunikasi dengan para ahli tafsir. Mereka akhirnya bilang bahwa ternyata ini cara yang penting untuk mengkaji Al-Quran, yaitu dengan ilmu pengetahuan khususnya arkeologi ya, seperti itu. Dan tentu tadi ya cara seperti ini ya mungkin masih adanya di buku-buku ya atau di forum-forum ilmiah gitu. Makanya saya senang banget nih ketika ada acara seperti ini ya, diundang dengan audiens yang lebih luas ya, dengan segmen yang lebih beragam ya, seperti itu. Baik, senang banget ya dapat pengetahuan baru apa ya? Jadi harusnya tuh emang kita yakin, tapi dengan adanya arkeologi tambah yakin dong harusnya. Keajaiban di dalam Al-Quran ya, itu dengan sains. Ada satu lagi ya, agak rumit sedikit tapi harusnya kita bisa memahami ya. Harus menyatakan Al-Quran itu Al-Quran itu dianggap mukjizat ya. Jadi seakan-akan nggak bisa didekati dengan ilmu pengetahuan ya. Itu kan diajarinya seperti itu ya. Mukjizat ya, mukjizat suatu yang luar biasa ya, di luar nalar dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya kita baca Al-Quran itu sendiri, nggak ada diksi, nggak ada kata-kata mukjizat dalam Al-Quran. Yang ada itu adalah ayah gitu, bayinah, sultan gitu ya. Jadi ini adalah tanda, ini adalah bukti gitu ya, seperti itu. Artinya apa? Harusnya ada faktanya. Kalau diteliti pasti ketemu. Ya seperti itu. Memang pada saat itu suatu yang luar biasa ya, mungkin dianggap tidak terjangkau ya oleh panca indera gitu. Tapi kalau misalnya kita pelan-pelan meneliti, kemungkinan satu persatu akan ketemu. Ya,
seperti itu. Oke, menarik nih. Kalau misalnya ini kan banyak ilmu arkeologi yang bisa kita dapatkan dengan arkeologi Al-Quran. Kira-kira perlu nggak jurusan arkeologi Al-Quran nanti di kampus? Oh, perlu banget ya. Ini saya kasih bonus satu lagi nih, info menarik di Al-Quran ya. Kayaknya saya nanya ke Masnya nih ya. Ada surat di surat Yunus ya, ayat berapa saya nggak tahu ya. Pada hari ini kami selamatkan jasadmu. Ya, pada surat Yunus ya. Surat Yunus. Pada hari ini kami selamatkan jasadmu untuk menjadi bukti bagi orang-orang setelahmu, gitu ya. Nah, siapa yang mendapat ayat itu? Yaitu Muhammad, ya, yang hidup 570 atau 571 Masehi. Dia mulai dapat itu di usia 40. Jadi di 610 Masehi, ya. Nah, Muhammad mendengar wahyu, terus kemudian dia sampaikan ke teman-temannya, sahabat-sahabatnya, gitu ya. Terus Muhammadnya percaya, sahabatnya percaya, tapi pada saat itu, gitu ya, yang kami selamatkan jasadmu itu apa sih jasad itu maksudnya? Itu adalah mumi, ya, mumi yang terkait Fir'aun, yang terkait Mesir, gitu ya. Nah, pada tahun 600-an Masehi nggak ada mumi satupun. Ya. Jadi Al-Quran udah ngasih tahu kita kalau ada mumi 1000 tahun sebelumnya. Iya, jadi penelitian tentang mumi, ya, ahli mulai, oh saya ketemu nih, gitu ya. Itu baru tahun 1800-an, ya. Muminya Ramses II, muminya Merneptah, muminya ada Tutankhamun ya, yang keren itu baru tahun 1800-an, ya. Sementara Al-Quran sudah ngomongin itu tahun 600-an, jadi ada jeda 1200, ya. Ya mungkin, Kenapa sepanjang itu? karena Al-Quran kan didesain untuk sepanjang zaman, ya, untuk semua umat di semua tahun ya, di semua kronologi waktu, gitu ya. Artinya mungkin ya kalau kita bicara tahun-tahun 600-an ya, ibaratnya masnya mbaknya tuh sahabat gitu ya, gitu dapat diceritain tentang ayat Quran, mungkin wah ini mau mukjizat ini gitu ya, seperti itu ya. Tapi 1200 tahun kemudian faktanya muncul. Jadi kita harus nunggu 1000 tahun lagi. Nggak usah. Ya. Ada fakta. Di situ poinnya di situ ya. Pada saat ini harus diterima dengan iman, harus diyakini. Tapi di lain pihak, gitu ya, sebagai ilmuwan tidak ada salahnya untuk mencari, karena begitu mencari ternyata bisa ketemu kok sesuatu yang disebut dengan kebenaran ini. Memperkuat keimanan juga dengan adanya temuan ini kan. Mungkin ada pesan buat Muslim atau masyarakat lah ya, tapi mungkin terutama Muslim dari arkeologi Al-Quran ini apa yang bisa kita ambil gitu Bang Abi misalnya? Jadinya membaca Quran itu lebih menyarankan aja. Kalau tadinya kan ya kita terima aja lah gitu ya, ini suatu bahasanya indah gitu ya, bahasanya indah. Tapi ternyata banyak sekali ilmu pengetahuan yang bisa diperoleh. Dan saya yakin metode yang sama bisa diterapkan ke ilmu pengetahuan yang lain gitu ya. Yang jago atau mengetahui kedokteran, dia bisa baca arkeologi ya, ayat-ayat yang terkait dengan kedokteran ya, yang dekat dengan biologi ya biologi, geologi dengan geologi, astronomi gitu ya, seperti itu. Maka akhirnya jadi lebih senang tuh baca tuh, karena ilmunya kepake ya, bisa menjelaskan lebih istilahnya lebih mantap ya dengan ilmu yang sudah dimiliki. Jadi tidak hanya menghafal atau mengaji, tapi mengkaji. Tuh, pinter banget. Oke deh, mungkin nanti next session kali ya ada sama Bang Adil itu gimana? Mungkin nanti Mas Sobat Republika perlu nggak kita buat seri soal arkeologi Al-Quran? Karena menarik nih, banyak fakta-fakta nanti yang kita Bisa di komen-komentar ya. Banyak di mobil. Bang Abi makasih banyak nih, kita ngobrol-ngobrol ini pembukaan. Jadi aku juga tahu sih ternyata kayak gitu ya, harus mengkaji Al-Quran, ternyata ada ilmunya juga saya gitu dia. Oke Sobat Republika, mungkin next time kita ketemu lagi. Thank you ya sudah menyaksikan Speak Fikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.